Kalau dari saya pesan untuk para remaja khususnya di Gorontalo, jangan berhenti berkarya, teruslah berkarya dan berani mencoba sesuatu yang baru selagi itu merupakan hal yang positif. Mari kita keluar dari zona nyaman. Benar sekali. Iya, pesan saya untuk remaja, mari kita sama-sama lebih berani dalam mengambil langkah dan juga jangan terus-terusan insecure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Femi Udoki Podcast yang selalu menginspirasi. Ya, kali ini tamu saya ini anak-anak muda yang luar biasa, para remaja. Ini duta genre. Jadi juara 1 duta genre Provinsi Gorontalo. Yang pertama Adi Junaidi Rahman Daud. Aduh, panjang namanya. Ini lagi lebih panjang lagi. Astri Hidayatullah Arif Aziz. Ini para remaja yang harapan masa depan ini, karena mereka ini orang-orang yang banyak prestasi dan bulan Juli kemarin ya terpilih sebagai juara 1 duta genre. Ya, mungkin Adi dulu bagaimana pengalaman kemarin ketika mengikuti proses seleksi ya? Iya. Untuk duta genre ini. Kalau dari proses seleksi itu sudah mulai dari bulan April. Sebelumnya ya. Iya. Tapi dari ini dulu kabupaten kota atau mungkin ada utusan dari mana begitu? Kalau kita dari utusan House of Abi. Jadi dari House of Abi yang utus tidak lewat pemilihan. Jadi House of Abi ini dia jadi dan Uti juga bisa kayak agensi begitu ya? Sebenarnya bukan ke agensi ya, tapi lebih ke wadah di mana kita bisa belajar. Wow, keren. Mereka mempersiapkan untuk teman-teman yang mau ikut pemilihan seperti ini. Bagus. Jadi bagaimana waktu pemilihan itu? Seleksinya dari mana dulu? Dari awal itu seleksi berkas. Jadi di bulan April kalau tidak salah, kita mulai dengan memasukkan berkas-berkas yang diminta oleh panitia. Kemudian diumumkan itu pendaftar dari saya lupa berapa dan tersisa tinggal 100-an orang. Oh, banyak juga ya? Iya. Dan setelah itu ada seleksi presentasi esai. Pendaftarannya online? Iya, online. Setelah itu ada seleksi presentasi esai, kita dimintakan untuk membuat esai, kemudian mempresentasikan. Esai tentang ada tema yang diberikan terkait genre tentunya. Kalau tahun 2021 ini temanya apa? Remaja di era pandemi. Wah. Dengan kesehatan reproduksi. Iya. Peran genre di era seperti ini, pandemi. Nah, setelah itu ada juga terkait tes wawancara. Jadi kita ditanya-tanya tentang wawancaranya online juga atau itu tatap muka semua. Tatap presentasi muka. Esai dan wawancara itu tatap muka dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan sampai di mungkin bisa dijelaskan oleh Aji. Iya, setelah kita di interview, wawancara dan di situ sudah pengumuman tahap kedua. Jadi sudah tersisa 34 orang. Iya, jadi ini yang akan mengikuti. Jadi setelah seleksi berkas kan 100-an orang. Iya. Kemudian wawancara 34 orang. Iya. Dan itu kita ikut karantina dan kemudian ikut malam grand final dan akhirnya terpilihlah kita berdua ini. Oh, jadi karantinanya berapa hari? 4 hari di hotel. Iya. Ini programnya BKKBN kan? Iya. Ya, ini sudah yang keberapa kali ini pemilihan duta genre ini? Sudah dari 2010. 2010 ya, karena kalau tidak salah kemarin juga ada yang dari SMA 3 ya yang juara karena kemarin itu sempat ganti-ganti namanya, bukan langsung duta genre. Iya. Duta mahasiswa gitu. Yang kemarin itu memang sudah duta genre itu 2 tahun lalu mungkin kalau tidak salah. Karena dia sempat komunikasi, minta tips-tips menulis seperti apa. Ternyata dia juara, terus dia bilang, "Tante makasih, saya juara 1 duta genre." Anissa. Oh. Anissa Muhammad. Mungkin Anissa atau siapa ya? Iya. Anaknya, Pak Mursida. SMA 3 temannya. Iya. Jadi kemudian itu kan ada program ya yang harus kalian tawarkan untuk di pemilihan duta genre ini. Iya, ada program. Jadi selama proses karantina itu kita dinilai juga di 4 hari itu kita dinilai full, mulai dari tes tulis tentang materi-materi genre,
Ada tes interview juga, di situ kita memang interviewnya lebih dalam lagi terkait materi-materi genre dan jadi setelah yang 34 orang terpilih ini. Iya, 34 finalis ini di interview lagi. Dan ada juga kayak tes psikologi itu ada juga untuk melihat bagaimana psikologi kita sebagai duta nantinya. Dan yang terakhir itu ya tes presentasi program kerja. Kalau Astri, ya programnya apa yang ditawarkan? Kalau saya kemarin itu lebih ke wirausaha karena di situ saya menciptakan sebuah dessert yang di dalam dessert itu ada kandungan jahe. Oh gitu. Jadi ini cocok untuk di era pandemi. Dessertnya apa? Itu namanya Greta. Asik. Ginger dessert sehat. Itu apa bahannya apa? Itu ada campuran jahe, kemudian ada regal, ada apa lagi? Susu dan puding sedikit. Jadi enak sih alhamdulillah. Kali mau coba nanti saya. Wow, keren deh. Jadi promosi. Tapi tidak dikomersilkan sekarang. Kalau untuk sekarang belum. Iya. Masih ya sebatas itu ya untuk. Berarti itu yang dibawa ke sana. Dessert itu. Kalau esainya tentang? Kalau saya kemarin tentang remaja sadar kesehatan reproduksi. Ya, kan kesehatan reproduksi itu kan harus dari awal sudah sudah harus dijaga lah, harus dipelihara, ya dijaga. Yang Astri tawarkan untuk remaja biar mereka sadar tentang kesehatan reproduksi? Lebih ke pemahaman dari diri sendiri sih. Tentu saja kalau kita sudah paham tentang apa itu kesehatan reproduksi, kemudian apa saja risiko kalau kita tidak menjaga kesehatan reproduksi, itu tentu saja dapat menyebabkan hal-hal yang bisa saja tidak kita inginkan. Jadi apa yang saya tawarkan ya tentu saja melalui duta genre ini. Nanti saya akan memberikan sosialisasi, kemudian komunikasi dan edukasi kepada remaja yang lebih dalam. Iya, tapi sekarang sudah mulai ini juga mulai turun misalnya setelah terpilih ini. Iya, kalau untuk sekarang belum turun sih, tapi insya Allah besok ya. Besok kita besok turun. Mulai turun. Iya. Jadi besok mulai turun ke Kota Timur ya kalau nggak salah. Dan ya insya Allah untuk kita pembentukan PIK. Iya. PIK apa PIK? Pusat Informasi Konseling. Oh, jadi ada itu semacam perpanjangan tangannya genre. Oh kan gitu. Di setiap misalnya begitu, tiap kecamatan atau di setiap sekolah juga ada PIK namanya. Jadi ada kayak perwakilannya begitu ya? Iya, supaya bisa membantu memperluas jaringan untuk menyebarkan virus-virus genre. Supaya teman-teman jadi paham. Jadi menyebarkan virus genre. Genre atau genre? Genre. Iya. Orang kalau lihat sepintas genre mungkin. Orang bacanya genre. Padahal kan generasi berencana. Iya. Kalau Adi umurnya berapa sekarang? Umur 20 tahun. 20 tahun. Astri? 18 tahun. Masih SMA? Atau sudah semester 3. Berarti cepat dong masuk. Tahun ini 19 sih rencana. Rencana emang ada 19 ya. 19. Adi 20. Iya. Ini kan upaya dari BKKBN ya untuk memberdayakan remaja supaya remaja-remaja itu tidak hanya sibuk dengan game misalnya atau ya harus ada program ya, program yang kalau Adi yang esai kemarin tentang apa? Kalau saya kemarin tentang pencegahan stunting, bagaimana cara kita mencegah stunting. Di mana berhubungan dengan era new normal. Karena saya menemukan fenomena bahwa semakin kesini ternyata angka stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi sekali, masih di angka 27,4% prevalensi angka stunting di Indonesia. Iya, itu seluruh Indonesia. Yes. Kalau khusus Gorontalo sendiri ada datanya? Oh, saya sudah lupa datanya, tapi yang jelas ada. Iya, masih tinggi juga, terbilang tinggi. Sedangkan dari WHO sendiri mengalokasikan untuk tiap negara itu harusnya di angka di bawah 20%. Di bawah 20%. Terus apa penyebab stunting? Nah, penyebab stunting itu kan terjadi kepada anak yang berusia di bawah 2 tahun. 2 tahun. Jadi anak-anak kurang yang asupan gizi ASI mungkin. Iya, dan juga sanitasi lingkungan yang buruk bisa menjadi salah satu faktor kenapa stunting bisa terjadi. Iya. Dan sekedar informasi, stunting ini kalau memang sudah melewati di umur 2 tahun,
anak tersebut sudah kena stunting di atas umur 2 tahun memang sudah tidak bisa diobati lagi. Jadi salah satu langkah kita yang paling tepat adalah mencegah. Namanya itu program 1000 hari kelahiran setelah kelahiran. Jadi kalau di pemerintahan ada 100 hari pertama, ini harus di 1000 hari pertama kelahiran. 1000 hari terhitung dari mulai hamil sampai di umur 2 tahun. Tapi Adi yakin nggak itu ketika ini misalnya disosialisasikan ke masyarakat, atau Adi punya jangan-jangan setelah tidak jadi duta genre tidak mau lagi pusing dengan itu, padahal Adi tahu ini bahwa ini sangat berbahaya untuk generasi ke depan. Kalau dari saya sendiri setelah mempelajari, melihat bagaimana fenomena stunting ini, saya merasa sangat penting karena kedepannya anak-anak yang masih berumur 2 tahun ini yang stunting, ketika kita tidak bisa menekan angka stunting ini akan berdampak ke beberapa tahun kemudian di Indonesia. Di mana di tahun 2045 itu kan kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Nah, ketika anak-anak muda kita bisa dibilang kebanyakan stunting, terus bagaimana mereka bisa mengubah negara ini? Bisa memberikan perubahan yang baik. Nah, ini kan lebih banyak harusnya disosialisasikan ke orang tua, ibu-ibu, begitu. Jangan sampai ibu-ibu merasa, kamu apa anak kecil, begitu. Ini kan kamu teorinya saja yang tahu. Misalnya begitu, ada anggapan, karena banyak juga ibu-ibu yang tidak mau digurui, begitu. Merasa triknya Adi supaya ini bisa masuk ke ibu-ibu, bahwa terutama yang stunting ini orang-orang di daerah-daerah yang tertinggal atau terpencil, mereka kurang menyadari hal-hal seperti itu. Walaupun di kampung itu misalnya mereka tetap memberikan ASI, tapi ASI ini kan ya ibunya juga kan harus ada gizi juga untuk anak-anaknya. Nah, bagaimana Adi triknya Adi untuk bisa supaya ibu-ibu ini sadar loh dengan pentingnya kesehatan ibu. Kemudian itu kan dimulai dari reproduksi juga sebenarnya. Pentingnya kesehatan ibu dan anak ini sendiri, kebutuhan gizi anak-anak. Kalau dari saya sendiri, jujur menurut saya mengapa mereka tidak mempedulikan hal tersebut, karena mereka belum tahu apa sih stunting ini, bagaimana dampaknya. Nah, triknya Adi atau tips-tipsnya Adi untuk mensosialisasikan supaya ibu-ibu ini paham loh, begitu. Ya, saya harus membuka jalan untuk mereka tahu tentang stunting ini, harus mulai mengambil langkah mengedukasi mereka. Karena kalau mau dibiarkan begitu saja, berharap mereka menerima informasi secara mandiri, saya rasa membutuhkan waktu yang lama untuk mencegah stunting ini. Jadi kita harus langsung berpartisipasi aktif terhadap masyarakat, turun kepada mereka untuk membawa isu-isu tentang stunting ini. Karena yang membuat orang mengapa berbuat demikian karena tidak tahu memang. Tapi kan Adi jalan sendiri bisa nggak? Atau siapa yang akan digait untuk menjalankan program ini? Atau minimal untuk memberikan pemahaman ke ibu-ibu? Tentunya yang akan saya ajak adalah teman-teman genre semua. Saya akan ada forumnya ya, ada forum genre di mana kita akan menjalankan program terkait pencegahan stunting. Dan juga kita bisa kerjasama dengan seperti Karang Taruna yang di sana, anak-anak muda di sana, supaya informasinya itu lebih dekat dengan mereka. Kalau misalnya orang asing yang menyampaikan mungkin masih terkesan kaku ya. Jadi menggandeng anak-anak mereka sendiri, remaja yang menyampaikan kepada masyarakat di daerah mereka sendiri. Kalau tidak salah di sekolah-sekolah di kabupaten itu ada yang namanya forum anak. Itu digandeng juga. Iya. Ada forum anak juga. Ada forum anak. Tapi sejauh ini saya belum berkecimpung di situ. Cuma Adi ini pernah ini juara juga untuk karya tulis. Iya, alhamdulillah. Tapi itu di semester 1. Semester 1. Teknik ya, Adi teknik ya. Kemarin juga alhamdulillah saya pernah ikut pemilihan seperti ini, tapi tidak terlalu genre juga amat, bukan. Namanya pemilihan duta SDGs. Jadi kita sosialisasi tentang Sustainable Development Goals. Iya. Kemudian Astri, ini tidak salah ini pilihan untuk kalian berdua karena ternyata punya banyak wawasannya bagus, referensinya juga bagus. Iya, Astri itu kenapa memilih tentang, walaupun ini di tema ya kesehatan reproduksi itu. Iya, jadi kenapa saya memilih kesehatan reproduksi, karena tentu saja menyadari bahwa kondisi sekarang di mana remaja itu
kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan kesehatan reproduksi seperti melakukan seks pranikah, kemudian pernikahan anak. Itu yang membuat saya memutuskan untuk memilih kesehatan reproduksi ini menjadi tema saya dalam menulis esai. Nah, ini tantangan ini. Menurut informasi dari Bupati Gorontalo bahwa puluhan ya di atas 30-an mungkin. Waktu itu dia sempat bilang ada 40 atau berapa? 27 anak yang menikah muda di usia sekolah. Menikah di usia sekolah. Ini tantangan buat Astri ini. Di Bone Bolango juga begitu. Ada berapa anak? Mungkin sudah puluhan juga yang menikah di usia muda. Mungkin juga di kabupaten lain ada, tetapi kepala daerahnya tidak ngomong begitu. Nah, ini apa yang akan dilakukan ini dengan mulai banyaknya? Karena memang ini pengaruh pandemi juga, karena kebanyakan di rumah, karena belum sekolah. Apa yang dilakukan? Apakah Astri menemui kepala-kepala daerah ini atau mungkin langsung ke masyarakatnya? Ya, jadi sama seperti yang sudah tadi kami jelaskan, tentu saja ini akan melakukan sosialisasi. Dan di dalam program BKKBN itu kami menawarkan usia ideal menikah. Jadi dalam usia ideal menikah itu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Jadi ketika kita menawarkan program tersebut, tapi kalau misalkan ada yang sudah terlanjur menikah, ya apa boleh buat, kita harus lebih mengedukasi lagi, misalnya bagaimana cara merawat kesehatan reproduksi, kemudian mencegah terjadinya stunting. Kalau sudah terjadi, ya itu saja nggak bisa kita lakukan, seperti mengedukasi itu, kemudian menawarkan program-program yang sekiranya bisa membantu terjadinya hal-hal yang tidak mereka inginkan. Nah, sekarang kan era digital ya, era digitalisasi. Apakah sosialisasi itu dilakukan harus mendatangi mereka atau mungkin ada lewat sosial media misalnya? Iya. Ada. Jadi kita seperti melakukan live Instagram bersama narasumber misalkan, kemudian memberikan video-video edukasi, kemudian konten atau TikTok mungkin, karena anak-anak kan lebih suka. Sebenarnya anak-anak ini kan lebih suka TikTok. Jadi kontennya itu konten edukasi melalui TikTok, kemudian Instagram juga. Jadi akan kita buat semenarik mungkin untuk bisa masuk ke masyarakat. Ada timnya itu. Iya. Jadi, program ini hasil esai sama program yang ditawarkan itu. Bagaimana dengan tanggapan dari BKKBN? Apakah mereka mengakomodir ini atau mungkin kalian sendiri yang lewat forum ini yang sudah mulai memformulasikan apa yang akan dilakukan di masyarakat? Iya, tentu saja kami dari forum sudah setuju untuk melakukan ini, dan alhamdulillah di-approve oleh BKKBN, karena tentu saja ini kan kita menawarkan programnya BKKBN juga sebagai perpanjangan tangan dari BKKBN, tentu saja disetujui oleh BKKBN sendiri. Ya, bentuk support dari BKKBN itu apakah mungkin dalam bentuk ada anggarannya mungkin atau apa? Iya, ada anggaran. Ada anggarannya, iya. Oh, jadi kalau turun sosialisasi ada anggarannya, begitu. Turun itu apakah semua forum genre atau cuman Astrid mungkin yang turun dengan Adi yang kemudian mendatangi seperti Karang Taruna atau mungkin ya sekolah-sekolah misalnya? Kan di sini kita bakalan banyak sosialisasi, jadi untuk turun itu mungkin kita akan dibagi-bagi terlebih dahulu, siapa yang turun di hari pertama atau di sosialisasi pertama. Tapi cuman berdua ini? Atau sama yang kan ada juara 1, juara 2, 3 begitu? Sama predikat juga. Iya, kemungkinan besar akan difokuskan kepada kami dan ketika ada salah satu di antara kami yang berhalangan, insya Allah akan coba dicari lagi pengganti yang bisa menggantikan yang lagi berhalangan, begitu. Iya, sebagai tambahan juga itu tergantung dari yang, misalkan nih ada instansi yang membutuhkan sosialisasi dari genre. Nah, jadi tergantung instansi tersebut membutuhkan siapa, misalkan hanya minta 2 pasang, jadi ya otomatis aja sama Kak Adi, atau kayak misalkan mereka minta 2 pasang gitu, ya otomatis akan ajak yang lain juga. Jadi bukan cuma berdua. Ini kan kuliah kan? Astri kuliah di mana? UNG. Fakultas apa? Fakultas Olahraga dan Kesehatan, jurusan keperawatan. Pantas cocok kesehatan reproduksi. Ya, kalau Adi semester 3 kan? Semester berapa? Semester 5 sekarang. Luar biasa, semester 5. Iya, semester 5. Ini tidak mengganggu kuliah? Alhamdulillah tidak. Karena kan
tiap hari turun ya atau nanti setelah ini? Iya, nanti setelah ini kemungkinan akan lebih padat lagi jadwal. Tapi ya namanya tanggung jawab, kita harus pintar-pintar memanage waktu ya. Tidak bisa kita. Tapi sejauh ini saya mendapatkan pesan dari kakak forum, kita harus mengutamakan terlebih dahulu pendidikan kita. Karena di genre sendiri kita diajarkan ada 5 transisi kehidupan. Yang pertama itu menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Baru itu. Namanya juga generasi berencana ya. Jadi harus ada perencanaan, ada tahapan-tahapan mana yang prioritas. Jadi yang pertama pendidikan. Terus? Yang kedua itu pekerjaan, mencari pekerjaan. Yang ketiga adalah membangun keluarga. Yang keempat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang kelima adalah turun aktif kepada masyarakat. Iya. Jadi itu 5 transisi kehidupan yang diajarkan kepada kami. Dan 5 hal ini lagi yang jadi penilaian waktu kemarin itu, atau? Iya, jadi salah satu poin materi yang dinilai. Kan di waktu formulir ya, mengisi formulir, ditanyakan nggak IPK berapa begitu? Enggak tidak sih. Tidak dimintakan transkrip nilai. Oh, diminta juga? Tidak. Ibu nanya, mintain IPK enggak? Tapi alhamdulillah sejauh ini saya lihat teman-teman yang bergabung di genre adalah orang-orang hebat, baik di kampus maupun di luar kampus. Jadi alhamdulillah saya juga bersyukur bisa bergabung dengan forum genre Gorontalo, ketemu dengan orang-orang hebat. Iya. Di organisasi ada? Organisasi ekstra atau intra kampus? Oh, saya pribadi kemarin ada tergabung di organisasi khusus di teknik informatika, namanya kelompok studi Linux. Nanti di situ teman-teman dan saya belajar bagaimana skill-skill yang dibutuhkan untuk kedepannya. Sekedar mempermantap lagi apa yang sudah didapatkan di saat kuliah. Kalau Astri? Kalau saya pribadi belum sih, belum ada organisasi yang berkecimpung. Nah sekarang ini kan kuliah online ya? Iya, kuliah online. Itu ada kendala tidak? Kalau saya pribadi sangat terkendala karena anak teknik membutuhkan lab untuk praktikum langsung. Sama perawat juga. Jadi kalau misalnya diubah hanya dalam bentuk pembelajaran online, saya rasa teman-teman yang tidak memiliki device, memiliki laptop akan sangat kesusahan ya untuk melakukan. Karena kalau cuma lewat handphone itu agak susah juga. Nah ini kalau semester 3 kan sudah mulai ada prakteknya atau apa? Iya, dari semester 1 bahkan. Ini kan orang pemerintah lagi gencar-gencarnya dengan vaksin. Iya. Kan tugas kalian juga ini untuk memberi pemahaman ke terutama para remaja yang belum divaksin. Ini bagaimana tanggapan kalian tentang vaksin ini? Kalau saya berbicara bukan dari orang kesehatan. Saya melihat bahwa vaksin ini terlepas dari berbagai hal-hal yang pro kontra yang ada di masyarakat, saya rasa untuk mencegah penyebaran menjadi penting sekali untuk kita melakukan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi tubuh kita bisa mengenali virus yang akan masuk dan lebih mudah untuk menanggapi virus tersebut dibanding orang yang tidak divaksin sama sekali. Jadi menurut saya sangat penting terlepas dari pro kontra yang ada di masyarakat. Iya, pro kontra ini kan karena terlalu banyaknya informasi-informasi yang beredar. Jadi konspirasi. Ada yang bilang ini konspirasi, ada yang bilang kan dulu vaksin tidak masalah katanya. Tapi sekarang sudah masalah karena vaksin medsos katanya gitu. Setuju nggak kalau sekolah harus dibuka? Kuliah juga sudah harus tatap muka begitu? Kalau saya pribadi setuju sih karena dengan adanya perkuliahan online kemudian sekolah tatap muka juga itu kayak agak sulit untuk diterapkan karena banyak entah terkendala karena jaringan, kemudian banyak mungkin mahasiswa bukan mahasiswa juga, maksudnya kayak siswa yang kurang memahami materi karena cuma tersampaikan lewat layar kan, jadi agak ribet. Jadi menurut saya kenapa ini penting untuk dibuka kembali sekolah, kemudian kembali offline kuliah itu sangat penting karena itu. Bagaimana kalau misalnya sebagian besar belum divaksin? Apakah harus vaksin dulu baru kuliah atau?
Oh ya, kalau dari saya kayaknya vaksin jadi penting supaya ketika harus jadi syarat begitu Iya. untuk kuliah atau untuk sekolah. Ya, karena satu-satunya cara karena kita tidak bisa menghilangkan virus ini, kita harus mengambil langkah terbaik untuk mencegah penyebaran virus ini. Iya, Gitu sih. ikhtiar. Jadi karena harus tetap harus akan berdampingan dengan COVID ini Iya. kan. Berdamai dengan Harus berdamai dengan COVID karena kita akan terus berdampingan karena tidak tahu kapan ini COVID akan berakhir. karena semakin kesini semakin bermutasi. Iya. Kalau Astri ya. Iya. Astri ada ini enggak ada data misalnya tentang kesehatan reproduksi atau remaja-remaja yang atau misalnya begini ada data mungkin tentang remaja yang tidak paham tentang kesehatan reproduksi gitu. Iya, kalau untuk data sendiri ada, cuma saya lupa datanya kalau berapa, mohon maaf ya. Iya, enggak apa-apa. Iya, jadi kalau untuk datanya sendiri ada itu kayak data anak yang sudah menikah dini, kemudian jumlah orang yang mengalami infeksi penyakit menular seksual, itu seperti ada data-datanya dan saya lupa kalau berapa. Apa yang harus dilakukan oleh para remaja agar tidak terjerumus di hal-hal yang seperti itu? Tentu saja lebih sadar sih, karena kenapa kita harus lebih sadar? Karena itu menjadi pemahaman seorang remaja. Ketika kita memahami kesehatan reproduksi itu apa, kemudian dampaknya apa, itu yang akan menjadi dasar remaja tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang beresiko mengakibatkan kerusakan atau gangguan pada kesehatan reproduksi. Misalkan menggunakan nafsa, penyalahgunaan nafsa, kemudian melakukan seks pranikah dan lain sebagainya. Apakah itu hanya untuk perempuan atau dua-duanya? Dua-duanya. Jadi harus diberi pemahaman ini dua-dua. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak tadi saya bilang orang lebih suka game, anak-anak remaja, bahkan masih anak-anak di bawah remaja ya, itu sudah suka game. Bagaimana mereka mau mendengarkan informasi ini atau mau menerima sosialisasi ini? Iya, jadi di dalam genre sendiri itu ada 3 binaan, bina keluarga bayi dan anak, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia. Mohon maaf. Jadi kita akan memberikan edukasi juga kepada orang tuanya anak dan bayi ini. Jadi sekiranya mereka yang akan membagikan informasi kepada anak dan bayi ini. Kemudian begitu juga berlaku kepada bina keluarga remaja dan juga bina keluarga lansia. Oh, lansia juga dijangkau oleh genre atau cuman programnya BKKBN gitu? Program BKKBN ya. Tapi genre juga ikut serta mensosialisasikan. Tapi kita fokusnya di remaja. Iya. Nah, setelah ini apa saja tugas kalian nanti? Iya, jadi setelah ini kita akan melakukan genre mengabdi, yang insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak salah bulan Oktober. Dan di situ kita akan membagikan tentu saja program-program yang sudah kita bangun dan memberikan edukasi kepada anak-anak, dan di situ juga kita akan mencari tahu kira-kira mereka ini membutuhkan apa. Kalau untuk genre mengabdi jilid 2 kemarin, kalau saya nggak salah jilid 2 kemarin, itu mereka malah membuat masker. Oh iya. Karena di sana di lokasi yang mereka datangi itu kekurangan masker, akhirnya genre datang mengabdi di sana dan membantu membuat masker. Nah, kalau yang ini apa yang akan dilakukan? Kalau yang ini belum ada sih. Masih dirancang programnya. Yang merancang kan ya, kita anak genre. Oh, semua yang juara 1, 2, 3 forum. Sama forum. Oh, forum. Iya. Jadi itu per tahun ya atau per per tahun itu yang program begitu. Selain itu, selain program-program itu kami juga saya dan Aci utamanya lagi persiapan untuk ke nasional, kayak coaching terkait materi. Iya betul. Ini kan mau ke nasional kapan? Bulan akhir tahun. Insyaallah. Oh, akhir tahun. Belum tahu pastinya kapan. Apa yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti seleksi ya? Iya, pemilihan untuk kalau nasional. Dari nasional sendiri belum ada requirement atau syarat-syarat yang diajukan ke kami, tapi kami dapat arahan dari kakak forum ataupun dari agensi kami House of Abi untuk coba mulai aktif di media sosial untuk mengedukasi teman-teman melalui media sosial. Dan juga kami terus mempermantap materi karena genre merupakan salah satu pageant yang tidak hanya melihat fisik cantik atau ganteng, tapi memang memandang wawasan dari seorang duta tersebut. Iya. Tapi ini cantik dan ganteng juga toh.
Iya, iya, karena kalau cerdas itu pasti kelihatan ganteng, cantik. Tapi memang ini faktanya memang betul-betul ganteng dan cantik. Cuma kan lebih didukung oleh ya wawasan, pengetahuan itu. Iya. Walaupun belum ada pemberitahuan dari sana ya, apa-apa yang harus disiapkan, tapi kalian sudah menyiapkan lebih dulu. Gorontalo pernah nggak juara berapa begitu di tingkat nasional? Alhamdulillah pernah di tahun 2018. Juara 4. Juara 4. Itu ada 2 perwakilan yang dikirim, 2 pasang, dan kedua-duanya yang putra mendapatkan juara 4. Ada 2 jalur waktu itu, jalur masyarakat dan jalur pendidikan. Tapi kalian berdua dari House of Abi kan? Iya. Ini host ya. Kita agak melenceng sedikit ini ke House of Abi ini. Itu dia mempersiapkan apa saja? Pemilihan No dan Uti, kemudian yang pijen-pijen begitu ya? Iya. Apa namanya? Duta apa? Fashion. Yang kemarin ya. Ekonomi syariah. Oh iya. Iya, kan Abi juara 1 kan untuk yang desain. Itu. Terus apalagi yang pernah, karena No dan Uti saya tahu dulu juga itu dari House of Abi. Iya, yang tahun 2020. No-nya itu yang cewek. No-nya yang dari House of Abi. Dan alhamdulillah tahun ini duta bahasa dan juga duta ekonomi syariah perwakilan dari House of Abi. Nah, itu untuk persiapannya bagaimana? Apakah kalian ada selalu di coaching walaupun tidak ikut event-event seperti ini atau di coaching itu nanti pas mau ikut begitu? Iya, di coaching pas mau ikut dan ya, dipermantap sih kayak pengetahuan kita, kemudian selalu dites juga Yang memberikan itu siapa? Ada timnya? Iya, ada tim. Jadi tentang apa saja yang difokuskan? Iya, jadi karena kita mau ikut genre, tentu saja materi-materi genre yang akan difokuskan kepada kita. Seperti misalkan di tes untuk sosialisasi dan dikasih waktu dalam 3 menit harus menyelesaikan tema ini, begini. Yang untuk speaking misalnya, public speaking itu siapa yang memberikan materinya? Ada orang-orang tertentu yang memang fokus di public speaking. Memang orang yang di situ atau didatangkan gitu? Iya, memang orang dari House of Abi. Oh, keren deh. saya tidak tahu kalau sampai sejauh itu. Saya tahunya cuman ya House of Abi ini walaupun mengirim utusan di event-event seperti ini, tapi saya tidak tahu kalau sampai mungkin baru itu yang ada di Gorontalo yang sejauh ini yang saya tahu baru itu. Nah, dan juga House of Abi sendiri kemarin untuk persiapan kami di pemilihan duta genre, bahkan sebelum buka pendaftaran kami pun sudah mulai di coaching. Jadi sekitar 5 bulanan lebih kami. Nah, untuk bisa persiapan. Untuk bisa bergabung di situ bagaimana? Apakah Kalau kami direkrut sih, saya direkrut. Oh, memang direkrut ya. Karena kemarin kan waktu ikut kompetisi juga di kompetisi jurusan itu ketemu dengan salah satu krunya House of Abi dan diajak ayo ikut ke House of Abi, terus akhirnya bergabunglah di House of Abi. Nah, kemarin kan waktu podcast dengan Abi kan tidak tahu kalau sampai sejauh itu kan, makanya tidak sempat digali ini soal House of Abi ini karena saya taunya sih desain, yang lain-lain konveksi. Konveksi. Jadi saya dia lebih juga sama sih direkrut karena salah satu kru House of Abi adalah dosen saya di Teknik Informatika. Siapa? Pak Eka Fikra Indangkua. Oh, ini Vicky. Iya. Oh, dia di Informatika. Iya. Jadi saya bangga dengan remaja-remaja yang ada sekarang, yang kalian berdua terutama, yang insya Allah bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Gorontalo. Jadi tentu saja selain wawasan, pengetahuan, apa yang harus dipersiapkan? Mental. Iya, ya pasti ya. Dan cara kita bersikap selayaknya seorang duta bagaimana sebagai pasti kesehatan juga. Iya. Terkait dengan COVID sendiri, apa yang dilakukan oleh duta genre ini? Mengikuti protokol kesehatan tentu saja. Terus saya juga sudah vaksin. Jadi memang mengikuti arahan dari pemerintah.
Iya, apa pesan untuk remaja-remaja khususnya yang di Gorontalo? Kalau dari saya pesan untuk para remaja khususnya di Gorontalo, jangan berhenti berkarya, terus berkarya dan berani mencoba sesuatu yang baru selagi itu merupakan hal yang positif. Mari kita keluar dari zona nyaman. Benar sekali. Iya, dan selagi itu positif ya mari kita lakukan sama-sama karena namanya remaja senang banget dengan namanya hal-hal baru, pengen mencoba. Ya, mari kita lakukan selagi itu masih di dalam jalur-jalur yang tepat. Iya, kalau Astrid? Iya, pesan saya untuk remaja, mari kita sama-sama lebih berani dalam mengambil langkah dan juga jangan terus-terusan insecure karena saya tahu banyak banget banyak sebenarnya remaja yang punya kemampuan tapi insecure, takut untuk keluar dari zona nyaman, betul. takut untuk melangkah. Dan saya sendiri waktu itu sedikit cerita, saya takut sebenarnya untuk ikut ini, tapi akhirnya saya meyakinkan diri saya bahwa Aci, you can do it. Ayo coba. Dan akhirnya ketika saya sudah berani melangkah keluar dari zona nyamannya saya, inilah saya asik. Ya, tapi sebelumnya ada prestasi apa begitu? Iya, kalau kemarin kompetisi Putra Putri Nars, alhamdulillah runner up 1. Oh iya. Kebetulan saya juga sama runner up 1 tapi di pemilihan yang beda. Di Duta SDGs yang tadi SDGs. Jadi alhamdulillah kira-kira sudah ditakdirkan ya untuk juara 1 di event. Iya, dan yang luar biasanya itu dari satu ini ya, apa namanya? Bukan. Satu ya perwakilan ya. Kan kemarin itu ada dari mana saja itu perwakilan? Dari kabupaten kota. Ya, terus ada juga yang misalnya kayak umum itu bagaimana? Iya, dari ada yang perwakilan dari PIK-M. Apa? Pusat Informasi Konseling Masyarakat yang ada di kampus yang ada di UNG. Jadi mereka juga mengirim. Tapi ini yang PIK yang dibentuk beda ya? Iya, beda. Nanti. Jatuhnya ke PIK-M masyarakat. Kalau misalnya PIK-R itu lebih banyak di teman-teman yang di SMA, SMP. Kalau misalnya ke kecamatan-kecamatan begitu lebih ke PIK-M masyarakat. Iya. Berarti dari 34 itu dari semua kabupaten ada? Iya, ada. Setiap perwakilan. Iya, luar biasa. Jadi saya mengucapkan selamat ini dan selamat berkompetisi lagi di tingkat nasional. Insya Allah kalian bisa bersaing dengan dari utusan-utusan dari daerah-daerah. Kan ini per provinsi nanti ya? Cuman 2 yang diutus. Iya. Kalau dari Gorontalo satu pasang. Tidak seperti lalu ada 2 pasang begitu? Tidak, sudah berubah regulasinya. Oh, jadi sudah dirubah. Ini dari satu provinsi cuma 1 pasang. Insya Allah kalian bisa berada di Amin. Dan tentu saja bukan hanya juaranya yang penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kalian berbuat untuk masyarakat, berbuat yang terbaik dan menyiapkan. Kalian ini punya tugas untuk menyiapkan generasi ke depan akan seperti apa, begitu. Ya, ada masukan atau apa ke misalnya kayak tadi untuk sekolah yang harus dibuka itu ada nggak masukan ke pemerintah? Saya rasa untuk hal-hal seperti pendidikan. Minum dulu. Ya. Seperti pendidikan, semua kerjasama dari berbagai pihak itu dibutuhkan, stakeholder ataupun dari kita remaja dan anak sekolah memang harus berpartisipasi aktif. Jangan sampai ketika sekolah dibuka malahan anak-anaknya sudah tidak tahu kemana. Atau kalian berinisiatif ini ke Diknas misalnya provinsi untuk ketika ada vaksin di sekolah-sekolah bisa turun mungkin sama-sama. Ya kan? Kalau ada kesempatan bisa memberi testimoni atau apa begitu. Iya. Insya Allah, tapi itu semua tergantung dari program yang akan dijalankan sama kami Forum Pengganti Gorontalo. Jadi tinggal ditunggu mana kesempatan yang pas untuk kita menyasar ke tujuan yang tadi itu. Iya. Oke. Selamat deh. Semoga sukses insya Allah. Jadi sukses untuk nasional, sukses juga untuk studinya, sukses untuk semuanya. Iya, jadi ada 5 hal itu yang tadi ya, yang dari apa yang pertama? 5 transisi kehidupan. 5 transisi kehidupan. Menyelesaikan pendidikan, sampai pekerjaan. Kemudian bagaimana membangun keluarga. Ya, jadi sudah harus. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya, insya Allah terima kasih juga sukses. Sudah mengundang. Ya, dan semoga ini apa yang kita diskusikan ini bisa menginspirasi para remaja di luar sana.
karena ya harus berkarya ya, jangan pernah berhenti berkarya kayak Adi bilang. Ya, remaja itu harus punya karya. Dan insya Allah bisa kalian lebih siap untuk menghadapi, karena masih banyak tantangan kehidupan ke depan ini, masih banyak lagi, dan insya Allah kalian siap ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.